banyak hal juga harus disiapin, misalnya kayak mulai dari domain knowledge-nya ya, tentang pemahaman tentang materinya, karena tuh pasti kadang-kadang di interview juga, lagi pas lagi bisa di interview gitu ya, itu bakal ditanya gitu kayak apa yang kamu paham tentang field kerjanya, kalau misalkan kita kayak gini kira-kira approach-nya gimana, atau mungkin kalau misalkan dulu pas daftar konsultan itu ditanyanya kayak coba dong tadi kayak gitu, lebih pas coba networknya diperbanyak, coba perbaikin CV-nya juga, coba bentuk portofolio, sama coba perdalam lagi domainnya. Hai everyone, kembali lagi bersama aku Safira di Deep Talk episode kali ini. Dan hari ini kita akan ngobrol dan sharing-sharing sama salah satu alumni data science-nya di Bimbing. Dan mungkin ini cocok nih podcastnya untuk teman-teman yang mungkin pengen switch karir. Karena kebetulan teman-teman di Bimbing kalau mungkin udah cek-cek Instagram kita juga nih ya, kita punya campaign baru nih, namanya campaign #BeraniBergerak. Dan campaign Berani Bergerak ini sebenarnya tujuannya apa sih gitu. Nah mungkin aku sini mau ngejelasin sedikit tujuannya apa. Jadi sebenarnya supaya teman-teman nih buat jangan sampai takut. Kalau mungkin teman-teman di rumah gitu ya, jurusan gue A, B, C, D, E, tapi gue pengen switch karir ke bagian digital ataupun non digital, whatever it is. Pokoknya it's time to show the world what you're made of gitu. Jadi jangan pernah takut. Untuk teman-teman nih pengen keluar dari zona nyamannya, itu jangan pernah takut gitu. Nah makanya hari ini kita bakal ngobrol nih sama alumni data science kita yang kebetulan juga sebenarnya switch karir. Dan mungkin kita bisa langsung perkenalan aja kali ya sama Mas Fadli. Halo Mas Fadli. Oke, halo, selamat pagi, siang, atau sore. Atau selamat pagi, siang, sore, malam di mana teman-teman berada. Dimanapun lah berada. Oke, dan mungkin boleh perkenalan sedikit nggak nih Mas Fadli? Mungkin backgroundnya gitu, sekarang kesibukannya lagi apa aja sih gitu? Oke, kalau gitu, thank you ya Safira dan teman-teman semuanya. Jadi perkenalkan, di sini nama aku Muhammad Fadli Hidayat. Dari jurusannya itu Teknik Dirgantara dari Institut Teknologi Bandung, dan saat ini sedang bekerja sebagai data scientist di Eureka AI. Wow, keren. Jadi sebenarnya teman-teman tadi kita sebenarnya udah off kamera tuh udah sempat nanya juga sih aku ya Dirgantara. Sebenarnya pas aku dengar Dirgantara tuh agak bingung sebenarnya, kayak apa itu Dirgantara? Mungkin boleh sedikit dikasih tahu nggak nih Mas ke teman-teman yang nonton hari ini, apa sih Dirgantara tuh? Oke, jadi sebenarnya kalau teknik Dirgantara itu gambaran paling simpelnya kayak dulu tuh Pak almarhum Habibie kali ya. Jadi emang kita itu fokusnya ngerancang benda terbang gitu, termasuk dari pesawat maupun sesederhana drone dan beberapa bentuk-bentuk benda terbang lainnya. Gitu. I see. Jadi engineer buat pesawat terbang ya. Engineer buat pesawat terbang. Wow, emang mungkin passionnya ternyata setelah dikulik-kulik tiba-tiba ke data science nih ya kan. Nah mungkin boleh nggak nih ceritain sedikit kali ya Mas Fadli, dari mana sih mungkin awalnya tertarik untuk belajar data science gitu? Oke, jadi mungkin kalau boleh diceritain agak detail aja kali ya, nggak apa-apa. Jadi emang awalnya itu pas kuliah di semester 2 atau semester 3. Semester 3 lebih tepatnya. Itu sempat pernah dapat matkul yang emang berkaitan tentang science data atau data science dan statistika sebenarnya. Walaupun emang nggak banyak masuk ke data science-nya, lebih ke statistikanya aja gitu fokusnya. Nah kemudian di sana itu ya pernahlah kepikiran, dan juga emang kebetulan ada referensi juga dari kakak tingkat dari jurusan yang sama yang udah berkarir di sana. Tapi ya pas itu gara-gara masih semester 3 masih banyak kegiatan yang harus dilakuin juga, jadi ya udahlah kelupaan aja. Terus habis itu waktu berjalan sebenarnya pas di tahun 2021 1 tahun sebelum lulus itu tuh udah mulai kepikiran kayaknya ini kira-kira bakal berkarir di mana ya, apakah di Teknik Dirgantara atau misalnya bakal explore ke field lain, karena juga emang kebetulan dulu pernah ada interest di field lain juga, bahkan mungkin di entah itu di learning and development, entah itu di business analyst pun ada gitu sebenarnya interest. Akhirnya dari sana pas tahun 2022 awal itu kebetulan memang ngambil topik tugas akhirnya juga yang berkaitan dengan machine learning sebenarnya. Dan dari sana mulai muncul lagi interest data science, tapi emang belum yakin saat itu. Lalu di sana emang mulai nih beberapa macam program internship juga gitu buat ngecek sebenarnya nanti kedepannya mau coba berkarir di mana gitu.
mulai dari jadi learning and development juga pernah di suatu tempat, lalu jadi business analyst juga di konsultan juga. Abis itu dari sana di saat yang sama pun tapi ikut bootcamp dari dibimbing data science. Sambil ikut sambil internship intern yang lain. juga, sambil ngerjain tugas akhir juga pas itu. Jadi sana lagi emang ada beberapa pilihan juga. Dan akhirnya pas di bulan September pas udah beres bootcamp ini ternyata pas dilihat lagi ke belakang emang cukup suka gitu untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan data science gitu. Karena emang sebenarnya kan nggak cuma tentang matematik atau codingnya aja gitu kan, tapi tentang business understanding juga kalau data science itu kan intinya. Betul. Jadi ngerasa cukup general dan cukup luas juga cover up dari fieldnya. Lalu dari sana akhirnya di bulan September, Oktober itu mutusin buat coba switch karir ke bidang data. Setelah beres juga dari bootcamp gitu ceritanya. Keren. Oh jadi sebenarnya dulu sempat mencari jati diri. Iya, sempat. Aduh agak klise nih. Sempat ada setahun gitulah kayak coba nyari tahu sebenarnya mau jurusan apa gitu. Karena ngerasa yang ngumpung masih, alhamdulillahnya ngumpung masih fresh graduate juga gitu, baru lulus juga. Belum ada suatu hal yang mendesak atau gimana-gimana ya kalau dari sisi saya juga untuk langsung fix nih berkarir di mana. Jadi ya kalau misalkan masih ada peluang buat bisa dapat kerjaan yang sesuai sama keinginannya kenapa enggak gitu. Jadi makanya pas itu banyak coba buat ngulik-ngulik dulu juga sih. Oh, berarti internshipnya dulu udah berbagai bidang ya diikutin kayak pengennya kira-kira kemana nih nantinya. Oke, berarti mungkin sebelumnya tadi aku kayak agak miss dikit deh. Berarti kalau misalnya untuk benar-benar akhirnya ikut gue mau belajar data science itu karena emang sebenarnya lagi nyoba-nyoba aja ya berarti. Karena sebenarnya untuk yang benar-benar triggernya banget nih. Triggernya banget itu dari tugas akhir sih sebenarnya. Jadi tugas akhirnya itu emang berkaitan sama machine learning juga gitu. Tapi emang ya dalam beda penggunaan lah gitu jatuhnya. Terus habis itu ya ngerasa kenapa nggak sekalian coba perdalam lagi aja tentang machine learning, tentang field-fieldnya. Tapi satu sisi emang tertarik juga sama hal-hal yang berbau tentang analisis bisnis gitu. Jadi sana cari yang sesuai. Beberapa kan ada pilihan dulu tuh mulai dari data engineering atau data analis atau data scientist gitu kan. Atau banyak banget lah istilah-istilahnya. Di sana akhirnya coba bandingin juga gitu. Program-program entah dari course atau bootcamp juga gitu. Akhirnya di sini milihnya dibimbing data science gitu. Keren. Terus mungkin kalau misalnya dari Mas Fadli sendiri pernah nggak sih tertarik topik atau digital skill lainnya? Maksudnya yang digital skill kayak, gue sebenarnya tertarik juga nih sama digital marketing atau mungkin business analyst, tapi pernah nggak dulu sempat kepikiran digital skill yang lainnya? Mungkin sempat kepikiran pernah ya, karena pas itu juga pernah ada pengalaman juga dibimbing kebetulan gitu di CM di digital marketing. Di sana juga akhirnya banyak ngikutin gitu bagaimana pembelajaran dari digital marketing juga. Tapi pas itu habis dipikir-pikir lagi mungkin lebih ngerasa belum atau kurang tepat aja ya kalau buat diri guanya gitu ya. Jadi akhirnya dari sana ya deh coba explore yang lain dulu juga. Jadi trying to explore yang lain ya. Berarti mungkin juga karena udah sempet tahu machine learning juga kali ya. Jadi kayak data science nih kayak ada make sense juga gitu ya. Berarti kalau dari Mas Fadli juga apa sih ekspektasinya nih sebelum belajar data science? Karena kan mungkin dulu walaupun sebenarnya nggak buta amat juga kali ya, tapi ekspektasinya apa sih mungkin sebelum belajar data science dulu gitu? Ekspektasi paling pertama yang diharapin itu sebenarnya lebih ke framework berpikirnya sih. Maksudnya kan kalau zaman sekarang itu mungkin kalau belajar coding itu bisa dimanapun gitu istilahnya, atau bahkan ya kalau misalkan ada suatu hal yang salah tulis atau salah nge-code gitu kan bisa sebenarnya tinggal cari aja di internet juga pasti ada referensinya gitu kan. Cuman yang susah itu ngetumbuhin pola berpikir cara mengerjakan atau ngeproses data dalam pendekatan data scientist-nya itu. Yang paling dicari gitu sebenarnya. Maksudnya kayak tahapannya yang benar dari mana ke mana sih gitu. Kira-kira kalau A terus B terus C atau dibalik B terus C terus A itu benar atau salah? Itu masih bisa atau enggak? Jadi kayak yang paling penting tuh pas itu cari framework-nya sama emang cari ke arah realita di lapangannya kayak gimana sih field data science saat ini itu. Dan juga emang kebetulan pas di bimbing kemarin itu dari mentornya juga cukup banyak ngarahin gitu, dan juga mereka bukan mentor yang tipe-tipe cuma ngasih idealisme dari field kerjanya mereka aja, tapi mereka juga ngasih realitanya kayak ya kalau kalian mau bisa dapat pekerjaan di field ini ya kalian harus gak cuma di kelas aja, kalian juga harus explore sendiri lagi, atau kalian juga harus berbuat A atau B atau C. Dan emang ternyata walaupun aku juga baru ya sebenarnya baru banget gitu, baru 4 bulan gitu, tapi dikitnya sih udah mulai sadar gitu kayak
apa yang diomongin sama mereka kemarin tuh. Jadi kayak itu sih bersyukurnya ya dikasih realita gitu. Jadi kayak lebih bisa buat prepare gitu apa yang harus dilakuin. Benar, jadi nggak cuma manis-manisnya doang Yeah. ya, betul. Berarti kalau dari Mas Fadli sendiri, kenapa sih punya bold decision buat gue mau ikut bootcamp nih, gitu? Kenapa nggak coba untuk mungkin self learning dulu kah, gitu? Ya ini menarik sih pertanyaannya. Jadi kayak sering juga ditanyain sama teman-teman kalau misalkan yang kepo-kepo juga soal data science gitu ya. Jadi sebenarnya banyak banget kan pilihan buat course itu, entah itu yang self-paced yang kayak disebutlah misalkan yang Coursera atau misalkan apa gitu ya, atau juga tipe-tipe bootcamp. Nah tapi itu pas itu sebenarnya aku coba ngulik lagi juga ke diri sendiri, ngelihat kayak aku tuh orangnya lebih lebih terdorong atau lebih bertanggung jawab tuh ketika kondisi seperti apa. Akhirnya pas itu awal-awal cobain yang self-paced ternyata nggak bisa catch up gitu. Udah sempet nyoba juga ya? Cobain juga kayak ternyata gak ngejar atau walaupun udah coba kayak buat timeline sendiri per hari juga gak ngejar gitu kan. Jadi gue di satu sisi kayak kadang bingung juga gitu kan, mulainya dari mana, abis itu kemana. Taruhlah misalkan ada 5 course gitu, kita bingung tuh 5 itu tuh sebenarnya mulai dari mana dulu gitu. Abis itu juga gak bisa keep up sama pace sendiri. Akhirnya disitu sadar kalau misalkan aku nih orangnya ternyata gak bisa ya kalau misalnya belajarnya itu bener-bener mandiri sendiri gitu. Dan di sini akhirnya ngelihat peluang dari bootcamp itu ya gara-gara ada tuntutan. Ada tuntutan kita tuh buat konsisten gitu. Atau enggak minimalnya ya kalau lagi di minggu-minggu yang padat banget, minimalnya tetap ngerjain tugasnya, ngerjain kuisnya, sama ikut kelasnya. Jadi pasti setiap minggu itu selalu ada hal baru yang dipelajarin gitu kan. Jadi di sana lebih ngerasa bisa masuk sama pace buat belajarnya. Jadi emang harus tahu dulu sih diri sendirinya tuh kayak cocoknya belajar di kondisi yang kayak gimana gitu. I see. Jadi emang udah sempat self reflecting juga ya, gara-gara nih gue cocoknya yang kayak gimana. Ternyata kira aku dulunya belum pernah langsung bootcamp, tapi ternyata pernah juga nyoba ya, dan akhirnya ngerasa kurang cocok gitu. Soalnya sebenarnya alumni-alumni yang kemarin juga sempat ada beberapa yang bilang kalau iya sih kayak kurang ada geberan kali ya, dari kan kalau misalnya di bimbing kan kita diingetin terus nih, ayo ngerjain tugas, ayo, mungkin ada mentor-mentornya juga kan, jadi kayak emang dipaksa untuk bener-bener belajar gitu kan, benar-benar. Berarti kalau dari Mas Fadli sendiri juga boleh gak sih mungkin jelasin proses belajar gitu kali ya, selama kan tadi sibuk banget tuh kayak sambil kuliah, intern ABC gitu, sambil ternyata ikut bootcamp juga, dan mungkin itu sambil masa-masa skripsi kali ya, karena kan katanya lagi kan. Nah itu gimana tuh, kayak lagi agak hektik tapi sambil ikut bootcamp tuh gimana Mas? Sebenarnya jujur emang agak susah sih pas itu bagi waktunya gitu kan, apalagi kalau udah mulai kerja juga ya, jam kerja fix gitu istilahnya, kayak nggak bisa diganggu juga. Jadi emang kebanyakan itu mulai fokusnya itu kalau aku tuh kemarin bagi waktunya ya kalau di hari Senin sampai Jumat itu 2 hal yang dikerjain. Kalau nggak ngerjain TA di malam harinya ya, jadi 2 jam kerja ngerjain TA atau nggak ngerjain assignment dari bootcamp. Nah, sementara di Sabtu Minggu itu ya tanya belajar gitu, belajar ikutin bootcamp juga ya. Setelah bootcamp coba ngulik-ngulik lagi dikit-dikit gitu kayak materi-materinya, atau ya misalkan ada yang ditanyain tadi, ada yang kepo ya coba cari sendiri di internet gitu. Jadi emang jatuhnya lebih banyak waktu yang harus dihabisin juga sih, di-spend juga gitu buat ngelakuin kegiatan-kegiatannya gitu. Keren banget. Jadi itu dari Senin sampai Minggu nggak pernah berhenti berarti ya? Ya lumayan. Jadi emang mungkin itu kali ya. Selama berapa bulan tuh Mas kira-kira? 4 bulanan kayak gitu ngelakuin hal Senin sampai Minggu ya? 4 bulanan gitulah. Tapi at least sekarang kan udah akhirnya setelah lulus kerja ya nggak sih teman-teman ya? Agak spend time dikit mungkin kayak dari Senin sampai Minggu agak hektik, tapi kan ternyata sekarang udah mendapatkan kerja, jadi udah kayak lega ya, plong juga nggak sih? Dan berarti kalau dari Mas mungkin Fadli boleh nggak nih cerita, kan tadi katanya udah kerja ya selama 4 bulan. First day-nya gimana sih nih belajar sebagai data scientist gitu pertama kali? First day kerja itu di bulan November, terus bisa dibilang kayak kaget gitu, karena ternyata yang dipelajarin selama ini tuh masih kurang gitu. Untuk beneran bisa diaplikasiin gitu. Karena kan emang sebenarnya kalau yang sempat aja juga di bootcamp itu data scientist emang mostly ketika kita udah punya data yang tinggal di pre-processing, nggak tinggal sih yang tinggal di pre-processing dulu baru bisa dimodeling kan. Cuma emang ternyata kan kalau kerja itu ya sebenarnya cakupnya bisa jadi lebih luas lagi gitu kan, atau bisa jadi lebih sempit lagi gitu. Jadi
ternyata emang harus banyak hal baru dipelajarin gitu. Misalkan kayak bahasa programming ternyata nggak cuma Python aja ya yang bisa dipakai, ternyata ada bahasa programming lain yang harus dieksplor dulu sendiri. Terus habis itu ternyata juga ya data yang saya sempat pelajarin di bootcamp itu kan ukurannya bisa dibilang kayak ya cuman 100 sampai 1000 data, lebih kecil lah ukurannya. Ternyata kalau di kerjaan tuh bisa sampai puluhan ribu, ratusan ribu sampai jutaan data. Dan itu kan pasti bakal takes time juga ya buat nge-preprocessingnya gitu. Jadi kagetnya itu gara-gara ternyata yang selama ini ngerasa udah pede nih gitu kan, udah pede bisa buat kerja, ternyata masih kurang banyak gitu. Jadi harus belajar lagi ya? Harus belajar lagi ya. Karena emang dari dulu juga pas dari bootcamp juga yang selalu dibilangin sama mentor-mentornya juga, ya udah beres bootcamp ya bukan berarti udah bisa gitu. Jadi kayak yang tetap harus belajar. Jadi ya emang mungkin capek di situ kali ya. Capek itu harus tetap catch up atau keep up gitu sama latest teknologi atau latest method gitu buat nyelesain permasalahannya. Oh wow, tapi at least udah dikasih tahu, udah ancang-ancang sama mentornya. Ini nanti pasti akan belajar lebih banyak lagi karena ini cuma contohnya doang gitu ya. Untungnya juga di tempat kerja yang sekarang tuh dari atasan-atasannya juga dari senior-senior juga pada baik gitu sih. Jadi kayak mungkin sadar ya gara-gara aku juga baru lulus gitu kan, kayaknya masih gak ngerti banyak juga. Jadi kayak baik juga dibantu gitu sih, baik diajarin gitu. Wow, berarti kalau misalnya selama ini gitu ya, mungkin entah itu dari bootcamp atau mungkin sama bekerja juga sekarang gitu. Mungkin topik apa sih yang paling disukain atau mungkin yang paling dijagoin gitu sama Mas Fadli? Kalau dijagoin kayaknya belum ada ya, masih baru nih gitu kan. Yang disukain belum pede gitu. Kalau misalkan yang disukain tuh emang sejauh ini masih di bagian modelingnya sih sebenarnya. Seru gitu. Kenapa? Karena setelah kita modeling itu kan ya kita tahu gitu kan gimana karakteristik datanya kalau udah dipetakan gitu. Terus kira-kira insight apa yang bisa dihasilkan gitu sebenarnya. Jadi kayak yang suka tuh di bagian analisis data yang udah clean-nya atau analisis data yang udah di modelingnya gitu. Ya karena itu kita lebih bisa ngasih insight kita gitu ke bisnis yang atau enggak ke proses yang kita sedang coba solve gitu. Karena emang seru juga ya kita jadinya bisa ngasih pendapat tapi based on data gitu. Jadi kayak ketika kita ngasih pendapat tuh kita tahu gitu kenapa kita ngasih pendapat, dan itu emang salah satu hal yang aku cukup suka juga sih sebenarnya. Jadi nggak cuman kerja doang tapi kita bisa ngasih feedback ya pandangan kan? juga gitu. Wow, keren. Berarti kalau dari Mas Fadli juga kan hitungannya masih fresh graduate ya gitu. Berarti boleh nggak sih mungkin kasih tahu juga nih ke teman-teman yang nonton hari ini kira-kira kunci kesuksesan kali ya. Belum sukses kok. Belum sukses ya. Mungkin kesuksesan dalam job seeking. Mungkin kita tidak mungkin kan teman-teman di sini mungkin ada yang masih kayak kurang beruntung kayak aduh gimana nih gue fresh graduate tapi susah nih nyari kerja gitu kali ya. Mungkin boleh nggak sih kasih mungkin yang apa sih yang dilakukan sama Mas Fadli ini sampai berhasil gitu untuk kerja di perusahaan yang sekarang terutama sebagai lulusan baru gitu. Jadi sebenarnya banyak faktor gitu ya. Maksudnya kayak aku juga kemarin sempat banyak banget juga ngelempar CV gitu, mungkin udah sampai 200-an juga ada. Tapi kayak ya udah minimal lolos ke interview itu dikit gitu kan sebenarnya. Jadi emang banyak banget itu sih hal yang harus disiapin, dan juga bahkan dari level kuliahnya pun kalau misalkan teman-teman yang masih kuliah gitu ya atau teman-teman yang lagi ada di lingkungan kerja atau di tempat-tempat yang banyak orang, kalau bisa tuh coba networking gitu sih. Maksudnya kayak networking juga tuh bisa ngebantu kita gitu buat dapat kerja, dan menurut aku bukan suatu hal yang salah ya kalau kita dapat kerja dari networking kita, apalagi ketika kuliah itu kita emang coba ngebangun trust dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah mungkin di kuliah tuh pernah punya pengalaman organisasi bareng atau pernah punya pengalaman internship bareng atau pernah punya pengalaman urusin apa bareng ya. Ketika kita terbukti bisa kerja dengan baik ya artinya itu juga ngebangun trust kepada kita kan. Jadi itu yang pertama mungkin saran aku yang pertama, dapetin kerja dari networking itu bukan hal yang salah. Apalagi kalau misalkan kita itu emang ngebuktiin kalau diri kita tuh bisa gitu dan layak gitu kan. Terus yang kedua, nggak cuma networkingnya gitu. Kenapa? Karena kan networking itu kan ngebantu di fase kayak kita bisa masuk nih ke fase CV screeningnya, lolos dulu gitu minimal. Tapi ya banyak hal juga harus disiapin, misalnya kayak mulai dari domain knowledge-nya ya tentang pemahaman tentang materinya, karena tuh pasti kadang-kadang di interview juga apalagi pas lagi user interview gitu itu tuh bakal ditanya gitu kayak apa yang kamu paham tentang field kerjanya, kalau misalkan kita kayak gini kira-kira approach-nya gimana, atau mungkin kalau misalkan dulu pas daftar konsultan itu ditanyanya kayak
coba dong case study kayak gini. Jadi emang depends banget gitu sama field kerjaan juga, itu harus disiapin juga. Sama kalau lebih spesifik data scientist juga tuh siapin portofolio sih sebenarnya. Walaupun aku juga portofolio belum banyak sih jatuhnya, kayak belum ada waktu lagi gitu buat ngebuatnya, tapi minimal tuh dan adanya portofolio, entah itu dibuat dalam bentuk GitHub ataupun Medium ataupun dalam bentuk slide yang kalian bisa share ke orang-orang recruiter, itu tuh bisa ngetunjukin gitu kalau misalkan oh ini orang pernah ngelakuin sesuatu gitu yang berkaitan sama data science. Apalagi kalau orang-orang yang career shifting, orang-orang yang emang mungkin background jurusannya bukan sesuai sama yang data science gitu kan. Itu kan jatuhnya kayak harus ada pembuktian ya di depan HR, kayak apa sih yang bisa ngebuktiin kalau lu tuh di awal-awal bisa gitu loh gitu. Jadi itu sih mulai dari kalau bisa, kalau lagi fase-fase kuliah coba networknya diperbanyak, coba perbaikin CV-nya juga, coba bentuk portofolio, sama coba perdalam lagi domain knowledge-nya. Wow, oke. Berarti sebenarnya pengen nanya juga sih. Berarti kalau dari Mas Fadli juga itu pernah internship tentang data science sebelumnya atau kayak enggak ikut bootcamp aja sebenarnya? Sebelumnya di tempat yang sekarang tuh dimulai dari internship sih. Makanya abis itu di hire full time. Kontrak. Wow, ya. Tapi keren ya. Oke. Berarti kalau dari Mas Fadli juga mungkin ada nggak sih, let's say tips gitu ya buat jadi stand out sebagai kandidat dalam proses rekrutmen? Mungkin dulu intern, terus gimana sih juga cara stand out sebagai intern bisa jadi full, maksudnya kayak kayak dinaikin gitu lah untuk jabatannya gitu ya. Ini juga ya aku pengalamannya masih dikit ya, masih fresh graduate itu yang pertama gitu yang harus di highlight. Jadi kalau dari base yang aku tahu aja, yang pertama itu yang aku juga sering dapat feedback dari dulu senior aku di tempat yang sekarang ataupun yang sebelumnya, kalau di intern itu tuh jangan cuman kerjanya itu ketika disuruh aja gitu intinya. Jadi kayak kalau bisa lebih inisiatif ya inisiatif, kalau misalkan bisa nanya kira-kira apa yang bisa dibantu tanya, kalau misalkan nggak ngerti minimalisir lah buat so tau lah istilah kasarnya gitu. Kalau misalkan nggak ngerti ya tanya aja gitu, pasti juga mereka paham kalau kita tuh lagi belajar gitu jatuhnya. Kita masih intern juga, kita masih belajar juga. Kalau nggak ngerti tanya aja, pasti dibantuin. Sama coba juga buat lebih bisa untuk berani tampil buat mempresentasiin apa yang udah kita kerjain gitu sih. Itu biar lebih bisa di-acknowledge lagi sama mereka. Mungkin itu sih. Oh, keren. Berarti dulu anyway yang mungkin tahu nggak sih Mas, yang awalnya dulu internship belum ada pengalaman data science, tapi keterima internship di tempat yang kerjanya sekarang itu, berarti mungkin kalau bisa ngira-ngira gitu ya, itu mainly karena apanya tuh? Mungkin apa karena ikut bootcampnya kah? Atau mungkin karena portofolionya kah? Gitu, pas keterima internshipnya juga. Kan sebelumnya belum ada nih, ininya data science tuh belum ada kan? Kayak semuanya ya. Jatuhnya. Semuanya ya? Ya kayak semuanya deh. Maksudnya kayak kalau misalkan kita nggak punya bentuk sertifikasi atau sertifikat yang bisa ngembarin kalau kita tuh bisa di sini, ya pasti juga pada akhirnya nggak akan bisa ngebantu juga gitu kan. Kalau misalkan kita nggak punya portofolio juga ya paling dibayar cuma sekedar teori gitu, nggak ngerti praktiknya. Gitu. Oh jadi semuanya ya? Kayaknya semuanya harus dimilikin sih. Oh wow. Gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir kali ya sama Mas Fadli ini, mungkin ada nggak tips dan saran juga nih buat viewers yang lagi nonton gitu ya, yang sedang menjalani proses yang sama, mungkin switch karir, terus juga lagi pengen dalam masa-masa dikit lagi udah lulus atau baru lulus atau mau lulus gitu, khususnya yang tertarik menggeluti bidang data science, ada nggak nih saran-sarannya? Pertama-tama mungkin secara general dulu ya, buat orang-orang yang bakal karir switching. Ini aku berani bicara karena sebagai orang yang baru lulus juga gitu ya pengalamannya. Jadi kalau misalkan emang teman-teman juga kebetulan sama kayak aku juga baru lulus juga gitu, atau bahkan mendekati baru lulus juga, kalau kalian mau career switching ya nggak apa-apa gitu. Jadi kayak gak usah dulu ngerasa kayak bakal telat atau kalah sama teman-teman lain yang udah lulus duluan, tuh nggak apa-apa gitu. Maksudnya kayak yang aku selalu percaya itu kan setiap orang punya waktunya masing-masing, punya temanya masing-masing gitu. Jadi ya mendingan di awal tuh kayak kalian tuh coba berbagai hal dulu gitu selama setahun ya nggak apa-apa, tapi di akhir tuh kalian tuh akhirnya nemu gitu yang kalian tuh bisa bertahan lama bidangnya itu tuh lebih baik daripada tiba-tiba kayak kalian di suatu waktu udah ngejalanin tapi ternyata di tahun kedua tahun ketiga tuh malah ngerasa nggak tepat gitu jatuhnya. Itu tapi ini dalam konteks sebagai yang fresh graduate ya jatuhnya. Terus kalau misalkan ke data science-nya ataupun digital secara umum juga ya, bisa dibilang emang capeknya itu gara-gara harus selalu keep up sama hal barunya.
Tapi ya sebenarnya jadiin kalian tuh pasang aja mindset kayak apa ya, mindset kayak kepoan atau mindset kayak suka belajar gitu atau mindset kayak suka explore hal baru aja gitu. Karena emang sebenarnya banyak banget hal-hal baru yang bisa dieksplor gitu di field data science secara umumnya gitu yang bahkan aku juga sadarin aku tuh belum tahu banyak gitu sebenarnya. Jadi kayak dari sana aja pasang dulu mindset yang kayak gitu, nanti dari sana kalian bakal dikit-dikit tertarik kok kayak mulai aja dari mempertanyakan setiap hal gitu kayak misalnya ada model yang kayak gini, kenapa sih modelnya kayak gini, kenapa sih kita harus pre-processing dulu, kenapa sih kita harus cleansing dulu, kenapa sih kita harus analisis juga gitu. Itu tuh kayak kalian tuh coba aja dari pertanyaan-pertanyaan kayak kenapa sih harus kayak gitu gitu. Jadi ntar lama-lama juga kebentuk sendiri gitu semangat buat kayak cari tahunya, dan itu yang paling minimal sih yang dipunya itu kayak semangat buat nyari tahu suatu hal baru sama semangat buat belajarnya. Gitu sih kalau tips dari aku, sama semangat terus aja. Wow, keren. Berarti mungkin itu ya teman-teman, kita hari ini dapat banyak insight nih untuk teman-teman mungkin yang takut untuk switch career. Jangan pernah takut karena mungkin teman-teman di sini nggak tahu juga mungkin kali ya awalnya mau switch career kemana, karena di sini juga Mas Fadil awalnya nggak tahu nih nyoba A B C D E intern, terus habis itu self reflecting pengennya tuh gue ke arah mana sih gitu ya. Ternyata akhirnya menemukan juga nih, akhirnya mencoba untuk awalnya belajar sendiri dulu. Ternyata kayaknya ngerasa nggak cocok, oke naik level ikutnya bootcamp gitu ya sambil ngerjain tugas akhir dan yang lain-lain, dan akhirnya sekarang udah bekerja selama 4 bulan setelah lulus dari dibimbing. Lulusnya itu September ya, dan akhirnya kerja di kurang lebih berarti bulan November Desember lah ya gitu. Berarti mungkin teman-teman hari ini apa sih mungkin insight-nya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman buat yang tertarik nih belajar data science ataupun digital skill lainnya ataupun bahkan bukan digital skill juga gitu ya, tipsnya adalah berani bergerak gitu ya teman-teman untuk mencapai karir impiannya. Jadi jangan pernah takut untuk gagal, semuanya it's a learning process ya kan. Our life is a learning process. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk bergerak. Oke, thank you teman-teman. Berarti untuk hari ini ya udah nontonin podcast kita yang menarik banget dari awal sampai akhir. Kalau misalnya teman-teman juga pengen tahu tentang dibimbing, bagi mungkin ini video pertama dibimbing yang teman-teman tonton, yaitu boleh banget cek website kita dibimbing.id atau mungkin cek Instagram kita @dibimbing.id gitu. Thank you teman-teman. Bye bye. See you.